Loh, senang sekali bisa berjumpa lagi bersama adik-adik di sekolah minggu online Nazaret Kids. Nah, adik-adik sudah pada siap belum untuk beribadah? Yuk duduk yang baik, kita mau sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Lalu kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang bangga menjadi anak sekolah minggu GKT? Wah, tentu semua bangga. Lause juga bangga menjadi anak sekolah minggu GKT, adik-adik. Nah, yuk kita mau sama-sama nyanyikan mars sekolah minggu kita ya, adik-adik. Waktu kita katakan aku anak sekolah minggu GKT, kita teriakan keras-keras kalau kita anak sekolah minggu GKT. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan mars sekolah minggu GKT. Anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya mencari terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya mencari terang karena ku milik Kristus. Kita pujikan sekali lagi adik-adik ya. Anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya apa? Supaya mencari terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu GKT yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman, dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya mencari terang karena ku milik Kristus. Ya adik-adik, kita adalah milik Kristus. Kita harus memancarkan kasih dimanapun kita berada. Ya adik-adik, langsung aja kita untuk berdoa ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan sudah berikan kami satu hari yang baru. Pada pagi hari ini kami dapat kembali beribadah di hadapan-Mu ya Tuhan. Meskipun hanya melalui ibadah online, biarlah kami tetap memiliki hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk dulu sekarang. Nah, sekarang Lause mau tanya, adik-adik tahu nggak kita ini siapa? Apakah kita pasukan berjalan, menembak, atau berkuda? Oh, tentu bukan adik-adik. Kita adalah Laskar Kristus, adik-adik. Nah, ya adik-adik, sekarang kita mau pujikan pujian Saya Bukan Pasukan Berjalan dengan bangkit berdiri dan dengan gerakan ya adik-adik. Yuk kita sama-sama dengan semangat kita nyanyikan dan kita katakan bahwa kita itu adalah Laskar Kristus. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya apa? Saya Laskar Kristus. Saya
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan adik-adik, saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah adik-adik, tahu nggak adik-adik kalau iblis itu musuh kita? Wow, kenapa ya adik-adik ya? Pasti lihat iblis itu takut ya adik-adik, kayak ya namanya iblis. Kenapa? Karena iblis itu lari seperti singa. Dia suka mencari sana sini, bisa berkata ini itu yang bisa menjatuhkan kita dalam dosa adik-adik. Nah, tapi adik-adik, satu hal yang perlu kita tahu, kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita adik-adik. Tuhan sudah mati di Bukit Golgota menebus setiap kita adik-adik. Jadi, yuk sama-sama kita pujikan pujian iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Nah adik-adik, kita pujikan sekali lagi ya adik-adik ya. Yuk kita katakan, kita pujikan dengan semangat. Kita lihat bahwa iblis musuh kita dan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Iblis itu musuh kita. Kenapa? Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus siapa? Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Ya adik-adik, kita harus bersyukur bahwa Tuhan sudah menebus setiap dosa kita. Ya adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, dosa aja setiap kita untuk duduk terlebih dahulu. Kita mau siapkan hati, kita mau berdoa ya adik-adik. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan sudah mengirimkan anak-Mu, Tuhan Yesus, untuk menebus setiap kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, agar kami dapat memahami akan firman-Mu. Kami dapat belajar juga melakukan firman Tuhan, sehingga kami dapat menjadi terang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini Lose bisa menyapa adik-adik semuanya. Nah, Lose akan mengawali cerita firman Tuhan hari ini dengan kesaksian dulu ya. Jadi pada bulan Desember kemarin Lose sekeluarga itu sakit adik-adik. Sakitnya satu rumah kena semua ya. Jadi suami Lose dan anak Lose itu semuanya sakit. Tentu saja nggak enak ya adik-adik ya. Kalau kita sakit mau makan nggak enak, mau main-main nggak enak juga, mau pergi-pergi nggak bisa. Bahkan saat istirahat pun juga nggak enak, nggak nyaman rasanya. Tapi Lose bersyukur di tengah kondisi yang tidak nyaman seperti itu, Tuhan Yesus tetap memelihara Lose dan sekeluarga.
ada orang-orang baik yang mengirimkan makanan adik-adik. Jadi tetangga Lose, teman-teman kantor, juga saudara-saudara itu mengirimkan makanan, obat-obatan, vitamin, buah-buahan banyak ya. Sampai-sampai 2 kulkas di rumah Lose itu penuh. Wah, puji Tuhan adik-adik. Tuhan memakai dan mengirimkan orang-orang yang baik untuk memelihara Lose sekeluarga. Adik-adik, sama seperti Lose yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, orang-orang Yerusalem juga pernah mengalaminya. Suatu ketika mereka dikepung oleh musuh selama berbulan-bulan lamanya. Mereka dikepung oleh Sanherib, raja yang terkenal dari Asyur. Wah, adik-adik, kalau dikepung musuh tentu saja perasaannya nggak enak ya. Mau ngapa-ngapain jadi takut ya, nanti bisa ditangkap sama musuh. Nah, di tengah-tengah kondisi yang tidak enak itu, Raja Hizkia berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya. Tuhan mengirimkan malaikat untuk menolong orang-orang Yerusalem membebaskan mereka. Pada akhirnya, orang-orang Yerusalem bisa bebas dan mereka terus-menerus ingat kebaikan Tuhan. Mereka pergi ke Bait Allah adik-adik. Di Bait Allah, mereka memuji menyembah Tuhan untuk sebagai ucapan syukur. Nah, adik-adik, semua dari kita pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan. Coba adik-adik ingat, kebaikan Tuhan apa yang sudah pernah adik-adik alami. Jangan lupa, sama seperti orang-orang di Yerusalem, kita juga mau mengucap syukur. Kita datang ke gereja atau saat ini kita rajin beribadah di rumah, itu sama saja dengan kita juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan memakai malaikat untuk menolong orang-orang di Yerusalem waktu itu, Tuhan saat ini juga bisa memakai orang-orang lain adik-adik untuk memberikan kebaikan kepada kita. Lewat guru, lewat teman-teman, lewat saudara, lewat tetangga, macam-macam ya adik-adik ya. Bentuk-bentuk kebaikan yang bisa Tuhan berikan kepada kita. Yang penting jangan lupa kita mau ingat terus kebaikan Tuhan dan kita mau mengucap syukur dengan cara kita rajin beribadah. Adik-adik, Lose sudah selesai bercerita. Jangan lupa adik-adik kerjakan aktivitas yang sudah dibagikan ya. Atau bagi yang belum menerima, adik-adik bisa mengambil sebuah kertas kosong. Kemudian adik-adik menuliskan kebaikan Tuhan apa yang sudah kalian alami. Bagi yang belum bisa menulis, bisa juga digambar. Bisa juga digambar siapa yang menolong adik-adik ketika adik-adik membutuhkan pertolongan itu. Jangan lupa minta tolong papa mama, hasil aktivitasnya difoto dikirimkan ke WA grup sekolah minggu. Langsung tunggu ya aktivitasnya. Juga jangan lupa kita harus jaga kesehatan. Kalau mau bepergian jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan. Dan kalau nggak perlu-perlu amat di rumah aja ya biar aman. Nah, Tuhan memberkati. Shalom teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Lose Yoel ya. Nah teman-teman, pada hari ini izinkan Lose Yoel untuk boleh mengajari kalian untuk membuat aktivitas yang sudah disinggung oleh Lose Eva. Nah adik-adik tentu tahu ya apa yang disaksikan Lose Eva dalam ceritanya ya. Lose Eva pernah sakit kemudian sembuh. Wah, itu berkat kebaikan siapa? Tuhan. Nah kali ini Lose Yoel mau mengajak adik-adik untuk membuat namanya itu buku kebaikan Tuhan. Buku apa? Kebaikan Tuhan. Nah, Lose Yoel sudah kirimkan paket aktivitas untuk bulan ini kepada kalian nih ya. Jadi kalian yang mungkin sudah terima ataupun yang belum, segera hubungi Lose Yoel ya. Nah, di dalam paket ini adik-adik ambil kertas yang bungkusnya plastik ini. Nah, apa sih isinya? Kertas bungkus plastik yang adik-adik ambil tadi isinya 4 lembar nih ya. Ada 2 warna ya, ada kuning sama ungu. Adik-adik boleh susun, ingat ya, susunnya harus sesuai dengan lingkaran ini ya, ada lubangnya di sini. Jadi harus semuanya rata ya. Ingat ya. Nah, kalau sudah rata, adik-adik bisa
bisa ubah-ubah ya. Misalkan saya mau ungu dulu di depan. Jadi ini depannya ungu, nanti belakangnya juga ungu, boleh. Ataupun adik-adik mau kuning dulu, terserah ya adik-adik yang tentukan aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian adik-adik harus mencari sebuah tali adik-adik, apapun itu. Kalau Losioel, talinya adalah pakai karet gelang. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk menyambungkan antara lubang-lubang ini adik-adik. Nih ya, ini ada lubang, kemudian dimasukin sini. Nih, begini. Kemudian satunya juga dimasukin adik-adik, lihat ya. Nih ya, dimasukin sini. Dimasukin sini. Oke. Nah, kemudian kan sudah segini. Kemudian apa? Diikat adik-adik. Wah, nanti jadinya apa ya? Oke, tunggu ya. Losyol ikat dulu nih. Losyol sudah ikat adik-adik, nanti losyol rapikan ya. Ini diikat, kemudian ini bagian depannya. Nah, di dalam bagian depan ini adik-adik bisa tuliskan di sini ya, buku kebaikan Tuhan. Gitu ya. Kemudian di bawahnya tulisin nama kalian, misalkan Selo, Pascal, Michael, dan sebagainya ya. Coba adik-adik membuat sesuatu ya. Terserah adik-adik mau tulisannya besar-besar, ada kotaknya, itu terserah adik-adik. Nanti Losioel akan contohkan punya Losioel ya. Nah, kemudian adik-adik di bagian dalamnya nih ya, kalau sudah ditali itu akan bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, ketika adik-adik sudah melihat seperti ini, adik-adik bisa tuliskan, misalkan tahun lalu aku disembuhkan Tuhan ketika aku sakit, misalkan begitu. Kemudian tahun ini aku naik kelas. Nah, adik-adik juga bisa tuliskan di sini ya. Oke ya. Sebanyak-banyaknya. Nah, ini adik-adik bisa isi semua nih kalau adik-adik punya kebaikan Tuhan banyak nih. Ya, diisi ya bukunya ya. Nah, setelah itu adik-adik waktu sudah mengisi, adik-adik fotokan, kirimkan di grup kelas masing-masing. Oh ya, ingat. Nah, minggu-minggu depan adik-adik akan dipandu untuk ngikutin aktivitas berikutnya. Jadi, paket ini jangan sampai hilang ya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Yuk, Losioel ajak kalian berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah beritakan lewat Losioeva. Biarlah pengalaman hidup yang Losioeva saksikan ketika disembuhkan oleh Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa hidup kami pun juga penuh dengan kebaikan Tuhan. Kami serahkan adik-adik yang sudah belajar firman-Mu, biarlah apa yang kami pelajari dan apa yang kami lakukan dalam aktivitas minggu ini menolong kami untuk kami boleh menyadari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa pengasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Losofania. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana? Apa yang adik-adik dapat? Hayo. Nah, adik-adik bisa cerita ke mama papanya firman apa yang sudah didapatkan tadi. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara gimana? Kan kita nggak bisa ke gereja ya. Adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk mentransferkan ke rekening gereja adik-adik. Oke, yuk sekarang kita mau persembahkan persembahan kita dengan memujikan pujian Iman Bakti. Ku memohon selalu sepanjang jalan
adik-adik, yuk kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita tutup mata, lipat tangannya ya adik-adik ya. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu lagi. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih menganugerahi kami akan kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja kami GKT Nazaret. Tuhan, kiranya Engkau berkati untuk papa mama kami, di mana di masa-masa pandemi saat ini, Engkau berkati pekerjaan papa mama kami, Engkau berikan kesehatan untuk papa mama kami. Tuhan juga berkati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana Engkau berkati studi kami, agar kami dapat belajar dengan baik meskipun dalam keadaan online. Juga Engkau berkati ya Tuhan setiap iman kami ya Tuhan, biarlah kami tetap sebagai anak-anak-Mu dapat terus bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati ya Tuhan, setiap kami satu persatu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman. Tapi adik-adik jangan lupa bahwa tidak hanya sampai di hari ini saja kita sudah mendengar, juga harus melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan memberkati. Bye-bye.